Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kalau pagi hari ini kembali kita ada dalam renungan dan doa pagi dari Gereja GPDI Budi Mulya. Bapak Ibu terkasih, kita sebelum masuk dalam acara renungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami menghampiri Engkau di pagi hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang baik dan sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu besar. Kasih sayang-Mu Tuhan terus dan terus bagi kami. Orang-orang yang percaya kepadamu. Kau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami minta limpahkanlah pengurapan atas kami Tuhan. Untuk kami masuk dalam merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Tuhan juga berikan kepada hamba-hamba-Mu yang mengikuti acara ini. Mari kiranya Tuhan, biarlah hati kami senantiasa limpah dengan syukur. Hati kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Pagi hari ini Tuhan, kami akan melihat kebaikan demi kebaikan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat, tapi Engkau merancangkan kebaikan. Engkau merancangkan damai sejahtera bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, kami boleh ada pagi hari ini karena berkat kemurahan Tuhan ya. Kita akan membaca firman Tuhan yang ada di kitab Amsal. Amsal 3, kita akan baca 2 ayat saja, 24 dan 25. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 3 ayat 24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ayat 25. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada binasaan orang fasik bila itu datang. Haleluya. Bapak Ibu, di situ firman berkata, jikalau engkau ini siapa? Siapa yang disebutkan engkau dalam ayat di atas? Kalau Bapak Ibu membaca dari ayat 1, Amsal 3 ayat 1, sampai berikut-berikutnya, Bapak Ibu akan menemukan bahwa dalam bacaan Amsal 3 tadi adalah ditemukan nasihat-nasihat bahwa orang yang dimaksudkan dalam ayat-ayat itu adalah orang yang hidup memperhatikan hikmat, orang yang hidup menerima didikan Tuhan, orang yang hidup dengan memperhatikan peringatan-peringatan atau nasihat firman. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang mau belajar menerima didikan Tuhan. Artinya firman Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Sehari-hari dia akan hidup dengan berpegang kepada firman Allah. Dia akan berlindung, dia akan mengandalkan hidupnya kepada Tuhan yang berfirman kepada kita.
Dikatakan di ayat pokok yang kita baca bahwa orang tersebut akan berbaring. Artinya berbaring itu kita kondisi nyaman. Ya, saudara, kita akan berbaring dan bahkan tidur nyenyak tanpa mengalami apa yang disebut dengan terkejut. Terkejut itu ya saudara adalah bisa itu suatu berita, bisa itu suatu kejadian, bisa itu suatu yang terjadi, itu yang secara tiba-tiba ada dalam kehidupan kita tanpa disangka-sangka dan bahkan tidak pernah dalam perhitungan kita, tidak dalam prediksi kita, tidak pernah dipikirkan, datang begitu saja tiba-tiba. Itu adalah hal-hal yang biasanya mengejutkan manusia. Banyak hal yang mengejutkan terjadi dalam kehidupan ini. Misalnya saudara, tiba-tiba gempa. Saudara, walaupun sekarang itu ada alat warning, ada gempa, ada tsunami, tapi banyak hal terjadi tsunami ataupun gempa tanpa ada warning, tanpa ada peringatan, tanpa ada alarm. Terjadi. Orang jadi kacau, orang jadi terkejut. Ya, saudara, adanya virus yang tiba-tiba melanda dunia. Saudara, gak pernah terpikirkan ya. Adanya tsunami ya, tsunami besar, baik di Jepang, di Indonesia, di Aceh tahun berapa, di Pangandaran ya, di negeri kita. Itu banyak hal yang terjadi tanpa diprediksi, tanpa ada peringatan, ada warning. Terjadi mengejutkan. Ya saudara. Namun saya mau cerita, saya mau katakan, itu yang sudah kita lihat sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita melihat ada suatu kekejutan yang akan terjadi. Ya, kenapa akan terjadi? Tapi saya katakan kekejutan. Ada satu kekejutan yang akan terjadi dan itu sangat dahsyat. Nah, karena itu ditulis di dalam firman Tuhan, yaitu akan terjadi tentang hari kedatangan Tuhan. Jadi saya katakan, loh, kalau kita sudah tahu akan ada hari kedatangan Tuhan, kenapa harus terkejut? Ya kan saudara? Nah, disinilah nanti kita akan tahu perbedaannya. Karena apa saudara? Hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu kapan hari dan waktunya. Walaupun kita anak-anak Tuhan, dikasih tahu, di warning, dikasih peringatan akan datang hari Tuhan. Dan hari itu adalah hari yang dahsyat. Saudara, kenapa masih dikatakan sebagai kekejutan? Tadi saya katakan bahwa Yesus sendiri berkata, aku pun tidak tahu harinya, waktunya, hanya Bapa yang tahu. Dia katakan, kedatanganku seperti pencuri. Saudara, gak ada pencuri yang permisi sama pemilik rumah. Gak ada pencuri yang pamit dulu. Saya mau mencuri, saya mau mengambil barang-barang. Kagak ada saudara. Ya, Wahyu 16 ayat 15 dikatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Pencuri datang dengan tiba-tiba. Kalau pencuri itu ngomong dulu, beda lagi ceritanya saudara. Saudara yang punya rumah mungkin akan ringkesin barang-barang saudara, ya kan? Nah, ini saudara, aku akan datang seperti pencuri. Dalam Matius 24 ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah ini saudara, ini perbedaannya.
Tuhan akan datang seperti pencuri bagi siapa? Bagi mereka yang di luar sana tidak pernah diberitahu, tidak pernah tahu akan hari kedatangan yang tiba-tiba tadi. Walaupun kita tidak tahu hari dan tanggalnya, tapi kita dikasih tahu. Hendaklah engkau siap sedia. Ya saudara, jadi bagi mereka yang tidak pernah mengenal firman Tuhan, mereka tidak akan pernah tahu bahwa ada nasihat bersiap sedialah, berjaga-jagalah, karena aku datang seperti pencuri. Seperti anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu, kita umat-umat yang selalu hidup dalam firman Tuhan, kita bersiap sedia. Seperti apa? Seperti pesan firman Tuhan yang ada di Amsal 3. Kalau kita baca dari ayat 1. Kalungkanlah itu pada lehermu. Hidupilah itu. Hiduplah dalam hikmat. Supaya kita mengerti. Walaupun kita tidak tahu persis hari dan tanggalnya, tapi kita sudah bersiaga, sehingga kita tidak akan terkejut. Kita tidak akan goncang karena suatu kekejutan, tapi kita akan berbaring dan bahkan tidur nyenyak. Kita ini harus bersyukur. Kita hidup di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita jadi anak Tuhan dan mengerti firman, kita tidak akan tergoncangkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya, saudara, kita juga kenal ada syair lagu yang berkata, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, dengan berlindung dalam sabda Allah, artinya kita tahu firman Tuhan, kita menghidupi. Renungkanlah setiap hari. Itu menjadi pegangan kita. Sehingga pada saat ada hari kegoncangan, ada saat hari yang mengejutkan, ada peristiwa yang mengejutkan, kita sudah aman. Kita ada dalam lindungan sabda Allah. Yang mau aman, yang mau berbaring, yang mau tidur nyenyak, hiduplah dengan firman-Nya. Haleluya. Kita orang-orang yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena kita berpegang kepada sabda Allah yang tidak pernah berubah, yang luar biasa kuasanya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Firman Tuhan simple, pendek saja ya saudara, tapi biarlah kita mau mengerti, kita menghidupi firman dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang aman dan nyaman tidurnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akhiri dengan doa. Mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kami boleh dengar firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus bekerja. Melawat pribadi lepas pribadi. Mereka mendengar, mereka diberkati. Mereka melakukan apa pesan firman Tuhan, supaya mereka hidup dengan firman, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang aman, orang-orang yang nyaman, orang-orang yang berbaring, dan bahkan kami akan menikmati tidur nyenyak, karena kami ada dalam tangan-Mu. Kami berlindung atas sabda Allah. Kita menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, kami akan melangkah di hari yang baru ini Tuhan, di dalam berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.